ksatria, Bhisma yang agung telah dikalahkan. Tapi bukan alasan buat kita untuk merasa lemah. Para Pandawa belumlah mengalahkannya. Hanya karena sumpahnya saja, maka dia terpaksa harus meletakkan senjatanya. Tapi kejadian ini bisa menambah keberanian kita untuk menghadapi musuh. Jangan lupa para ksatria, bahwa di 8 arah angin, 8 gajah raksasa mampu memikul beratnya langit. Dan kemudian disebut sebagai legenda. Jatuhnya seorang legenda tidak akan bisa membuat langit runtuh. Bhisma yang agung tidak diragukan lagi adalah ksatria besar. Kita lanjut lagi di alur kisah Mahabharata. Episode kali ini menceritakan ketika kubu Kurawa di Hastinapura berduka setelah kematian Bhisma di medan perang Bharatayuda setelah berhadapan dengan Sri Kandi. Baik kubu Pandawa maupun Kurawa, keduanya merasa sangat kehilangan atas gugurnya Bhisma. Terutama bagi kubu Kurawa karena mereka sekaligus kehilangan sosok panglima perang serta perisai bagi keselamatan Kurawa. Maka Duryudana pun segera menentukan sosok pengganti Bhisma yang mampu menjadi panglima perang bagi pasukan Hastinapura. Kita masih punya kesatria-kesatria tangguh lainnya seperti Bhisma yang agung. Bahkan Dewa Indra pun akan kesulitan untuk menghalau semua panah-panahnya. Dia punya kekuatan besar dan senjata hebat yang hampir sama dengan senjata Bhisma yang agung. Dia juga murid dari begawan Parasurama, kesatria hebat yang akan maju di medan pertempuran dan akan memimpin kita sebagai panglima. Raja Anggakarna. Karna yang hebat, kesempatan untuk menunjukkan keberanianmu telah tiba. Tunjukkanlah. Kau sama sekali tidak punya alasan apapun untuk merasa ragu saat menyerang para Pandawa. Meskipun kau punya hubungan dengan para Pandawa itu, atau meskipun mereka murid-muridmu. Temanku Duryudana, ayakulah orang yang pantas untuk menjadi panglima. Usia tidak ada hubungannya dengan penentuan kewenangan. Takdirlah yang menentukannya. Aku tidak punya keyakinan pada Guru Drona. Guru Drona terlalu baik hati dengan para Pandawa. Raja Anggakarna dipilih oleh Duryudana untuk menjadi panglima perang Kurawa dan ingin segera membalas Pandawa di medan perang Kurusetra keesokan harinya. Namun keputusan Duryudana tersebut menjadi dilema bagi Karna. Hal itu tidak lain disebabkan oleh sikap Guru Drona yang menolak untuk ikut berperang bersama Kurawa jika Karna yang memimpin pasukan perang. Karna kemudian mendatangi Bhisma yang masih berada di tengah medan perang dan meminta pencerahan sebagai panglima perang Hastinapura. Bhisma mengatakan bahwa apapun keputusan Karna, ia tidak bisa memberikan doa kemenangan bagi kubu Kurawa. Faktanya, doa Bhisma telah diberikan untuk kemenangan kubu Pandawa. Namun Bhisma tetap menyarankan agar Karna terus berpegang teguh pada prinsip kebenaran sebagai seorang kesatria jika ia akan terus maju sebagai panglima perang. Apa kau sudah siap untuk perang besok, Marta? Aku selalu siap, Madawa. Besok di Kurusetra, Raja Anggakarna akan ikut berperang. Dan dia hanya punya satu tujuan saja, yaitu bisa mengalahkan busur Gandiwa milikmu. Raja Anggakarna hanya punya satu tujuan dalam hidupnya, Madawa, yaitu nyawaku. Tapi itu tidak akan terwujud di kehidupan ini. Kau jangan lupa bahwa Raja Anggakarna dianugerahi kekuatan dari Dewa Indra dan akan digunakannya untuk melawan dirimu. Sekali namamu disebutkan dan Raja Anggakarna melesatkan panah-panahnya dari busurnya, tidak ada baju perang apapun di dunia ini yang akan dapat melindungimu. Hidup dan mati adalah takdir. Setelah menjelaskan hal itu padaku, apa kau mencoba untuk menakutiku, Madawa? Aku punya keyakinan yang berlipat setelah mendapatkan pencerahan darimu. Aku pun tidak membutuhkan baju perang apapun, Madawa. Sementara di sisi lain, Basudewa Krishna memperingatkan Arjuna agar esok hari berhati-hati saat menghadapi Raja Anggakarna. Namun Arjuna dengan percaya diri meyakinkan Basudewa Krishna bahwa hidup dan matinya adalah takdir yang maha kuasa. Krishna lalu memperingatkan Arjuna akan bahaya yang akan terjadi jika menghadapi Raja Anggakarna. Arjuna merasa yakin tidak memerlukan perisai apapun untuk menghadapi Karna yang akan ikut turun ke medan perang Bharatayuda setelah gugurnya kakek Bhisma. Arjuna
Arjuna juga meyakinkan Ibu Kunti dan saudara Pandawa lainnya yang masih berduka atas gugurnya kakek Bisma untuk tetap melanjutkan pertempuran esok hari. Sejak gugurnya Bisma, seluruh keluarga kerajaan berduka dan sangat kehilangan sosok pemimpin yang bijaksana. Namun kehadiran Bisma sebagai pelindung Kurawa di perang itu juga membuat para Pandawa tidak akan pernah bisa menang dalam perang menghadapi Kurawa. Kehadiran Bisma selama ini untuk menjaga keutuhan dinasti Hastinapura. Namun dengan perang yang belum berakhir, kini Pandawa harus tetap berjuang tanpa kebijaksanaan Bisma yang agung. Aku sudah bertambah tua dan setiap harinya aku merasa telah dilahirkan dengan penderitaan yang panjang dan umur yang bertambah. Hari ini kita semua sama-sama merasa terbebani. Situasi aneh macam apakah ini, Ibu? Kami tahu akibatnya. Di mana kakek sendiri yang telah mempersiapkan kami dari awal, tapi di saat mengalaminya sendiri, hati kami tidak bisa menanggungnya, Ibu. Kau memang benar, anakku. Memikirkan penderitaan membuat seseorang menjadi takut, tapi untuk mengalaminya bisa dengan mudah menghancurkan hati. Seperti halnya kalian yang telah mengalami penderitaan ini. Seseorang bisa dengan tabah mengatasi ketakutannya, tapi tak akan bisa menyembunyikan penderitaannya. Ibu, kewajiban selalu menyebabkan penderitaan. Itu sebabnya mereka mencoba melepaskan diri dari semua kewajibannya. Perang ini adalah kewajiban kita. Mereka semua yang mati dalam perang, kita akan sama-sama berduka atas kematian mereka. Bahkan pada saat perang telah berakhir. Tapi sekarang bukan saatnya untuk berduka, Ibu. Jika seorang kesatria berduka atas kesulitannya sepanjang malam, maka di hari berikutnya, saat di medan pertempuran dia akan kalah, Ibu. Dan perang ini pun belum berakhir. Kita harus pikirkan strategi untuk esok hari. Setelah meyakinkan Ibu Kunti dan saudaranya, lalu Arjuna mendatangi Bisma yang terbaring di atas anak panah di medan perang. Arjuna tidak mau melupakan kewajibannya untuk tetap melayani kakek Bisma yang telah terkapar di medan perang. Namun Bisma menolaknya dan meminta Arjuna untuk mempertemukannya dengan Dewi Gangga ibunya. Bisma mengatakan bahwa para Pandawa harus tetap melanjutkan kewajibannya dalam perang Baratayuda untuk menghukum Kurawa dan terus berupaya menegakkan kebenaran. Di kerajaan Hastinapura, Perdana Menteri Widura juga tengah bersedih atas gugurnya Bisma. Kesedihan Widura membuatnya sangat murka terhadap Raja Destrarastra yang dianggapnya telah salah dalam mendidik putra-putranya sehingga menjadi penyebab berkecamuknya perang Baratayuda. Kebanggaan Hastinapura telah berhasil dihancurkan, dan pilar yang menyangganya tinggi telah ikut runtuh bersamanya. Kebanggaan Hastinapura telah dihancurkan. Aku sudah tahu semua itu, Widura. Aku tahu bahwa para Pandawa secara kejam telah menyerang harkat dan martabat Hastinapura ini. Mereka berlima telah menyerang bersama-sama, Widura. Tubuh kakek yang suci itu telah mereka nodai dengan panah-panahnya, Widura. Para Pandawa katamu, Kak? Anakmu lah yang memulai semua ini. Orang tua yang mempunyai hak untuk merasakan semua kenyamanan di dunia ini disuruh mengangkat senjata dan disuruh untuk ikut berperang oleh anakku sendiri. Bahkan ketika burung meninggalkan sarangnya, mereka tidak akan mau merusaknya. Tetapi anak-anakmu selalu menempatkan keluarga ini dalam panasnya api. Perdana Menteri! Bukan lagi Perdana Menteri, Kak. Aku sudah melepaskan jabatan itu di hari tepat saat perang itu dimulai. Daripada membiarkan nyawa anak-anak itu melayang, kenapa tidak kau bunuh saja mereka saat dilahirkan? Widura! Apa kau tidak melihat? Tanganku telah kehilangan kekuatannya. Kakiku tidak mampu lagi menahan tubuhku ini, Widura. Aku mohon padamu, janganlah kau sakiti hatiku ini, adikku. Jangan pernah meninggalkanku. Ini adalah kemalanganmu dan dinasti Kuru, Kak. Aku tidak akan mau melihatmu bahkan saat kematianmu tiba. Bahkan bayanganmu pun sudah bagaikan seperti api bagiku sekarang, Kak. Dan ingatlah baik-baik, Kak. Perang ini akan terus berlangsung sampai ke 100 anakmu itu terbunuh semua. Semua anak-anak Pandu akan menang. Kau hanya akan terduduk di sini dan meratapi kesedihanmu, Kak. Hati nuraniku telah mengutukmu.